Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Bagaimana mengenai soal yang sebelumnya sudah bisa dipahami atau ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak, nah hari ini kita latihan lagi untuk soal yang satu lagi. Sebelum nanti kita lanjutkan ke materi mengenai kolom ya. Hari ini pertemuan keberapa ini? 15, Pak. Ke-15. 15 ya hari. Jadwal ujiannya sudah tahu. Kayaknya bulan depan ini ya, 7 Juli kalau nggak salah. Oke. Nah, untuk hari ini, jadi kita latihan. Ini tampaknya Anda mudah-mudahan belum lupa ini. Jadi materi yang sudah kita bahas. Nah, jadi silakan ini dikerjakan sekarang kurang lebih sampai dengan jam 1 ya, 1,5 jam. Ini waktunya cukup banyak ini. Jadi ada profil balok seperti di layar sudah nampak ya. Jadi ukurannya seperti itu, ada balok I ya. Jadi ada balok I baja, berupa baja ini. Ya, ini ada balok I, yang ini I ya. Satu profil I. Kemudian ini adalah profil I. Ya. Kemudian ya ukurannya tebal flannya 10 mili. Ya ini. Di bawahnya juga sama 10 mili. Kemudian webnya, badan ini. Tebalnya juga 10 milimeter. Kemudian tinggi total ya, dari tepi bawah sampai ke tepi atas I-nya, profil I itu 300 mm yang ini. Ya. Kemudian pada bagian bawah ini dan bagian atasnya diisi plat lagi. Ya. Tebalnya 20 mili yang dari sini nih. Ini 20 mili, yang ini 20 mili. Sedangkan untuk balok T-nya bagian atasnya 10 mm, sehingga total plan atasnya menjadi 30 mm. Ya. Lebarnya sama 200 mm ini. Lebarnya. Yang ini juga sama, lebarnya 200 mm. Nah, balok ini memikul beban gaya lintang atau gaya geser ya P itu besarnya 300 kN. Nah, jadi besarnya 300 kN P-nya ya.
Nah, Anda diminta menentukan berapa jarak ini, maksimum jaraknya ya. Ini S, yang dari sini jarak baut dari 1 ke 2, itu jaraknya S yang diminta untuk kalau baut ini dipasang atau penyambung ini dipasang berjajar 2, 1, 2, kemudian yang ini lagi 2, jadi dipasang pada jarak S. Nah, kalau jarak kalau kekuatan geser ini ya, setiap baut ini ada 2 baut per baris ini. Di setiap baut itu kekuatan gesernya, ya, kekuatan menahan gaya geser, sekali lagi gaya geser, ya, gaya geser sebesar 30 kN. Ya, jadi satu baut ini mampu menahan gaya geser sebesar 30 kN. Sedangkan gaya lintang yang dipikul oleh balok ini 300 kN. Nah, Anda diminta menentukan berapa jarak maksimum ini. S-nya yang paling maksimum agar balok ini mampu memikul beban V 300 kN. Sudah? Halo? Sudah? Nah, jadi Anda diminta berapa jaraknya S ini, maksimum ya. Ini dalam milimeter. Nah, maksimum dalam milimeter. Sudah? Sudah dicatat, sudah dilihat soalnya. Oke. Kalau sudah, sekarang silakan Anda kerjakan. Silakan Anda kerjakan. Nanti kita kembali jam 1 ya. Ya, supaya tidak ini, supaya Anda bisa bekerja. Kemudian nanti kita akan kembali jam 1. Halo? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, saya stop sharing ya. Jadi kita kembali jam 1 nanti. Oke, sementara saya off-kan dulu supaya Anda tidak harus membayar hanya untuk diam 1 jam. Oke?
Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Gimana, sudah dikirim? Sudah diisi formnya? Jawabannya sudah dibuat? Pak, mohon maaf, formnya itu yang nilai kemarin 8 nomor ya, Pak? Nah, satu lagi ada. Form yang Bapak kirim itu sama, Pak? Ya, Form yang Bapak kirim sama kayak sebelumnya? bentar lagi. Oh iya, salah ini ya, salah link. Bentar, saya ulang.
Stres. Manis jatuhnya gagal sudah harapan yang sudah begitu banyak dilakukan dan diberikan kepada pemain tadi masuk ke final pun tidak kepada Goretzka kali kepada Coutinho pada Martinez dan Martinez memberikan lagi pada sebelah kanan pada Thiago diantarkan kaki di sana pada Martinez kembali bergerak menari-nari dia di atas sepatu bola yang licin pada Azir masih umpan lagi di tengah terjatuh apa yang terjadi ya ampun BI mampu mengangkat bola dari lubang keramaian yang terjadi tadi kepada Merere lagi naik ke Pogba karena dibangun dari Thiago tadi masih Thiago kita melakukan gerakan-gerakan lagi kepada Pogba masuk pada Rashford Pogba
Javi Martinez. Putus serangan ada di Majemati. Berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford ke depan. Kita lihat siapa yang menguasai bola di sana. Milik Coutinho kali ini. Berikan kepada Thiago Alcantara. Bersama dengan Goretzka. Kembali ke Thiago Alcantara. Masuk ke dalam Lewandowski. Sebuah shooting yang cukup berbahaya dan mampu dimenangkan oleh David De Gea di sana. Tetapi belum habis. Serangan dari Bayern masih Coutinho, Balago berikan kepada Lewandowski. Gol! Oke, sudah saya ulang.
Oke, sudah semua mengisi? Sudah semua mengisi jawabannya? Halo? Lagi sebentar. Bentar ya.
Baik, tampaknya sudah semua mengisi ya, dari 25 yang hadir, 25-nya sudah mengisi. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, kemudian kita lihat Oke, yang ini ya, yang minggu lalu kita bahas, ini sudah semua, ini kita lihat ya. Ini yang kita bahas minggu lalu, ini sudah saya jelaskan minggu lalu, dan juga banyak yang sudah menjawab, ya. Jadi sudah merasa benar gitu ya, sudah merasa sudah masalah ini. Kemudian yang kedua, nah ini perlu mungkin kita, halo, sudah. Yang kedua, ini ada beban P. Kalau kita ini jadikan tegangan, hanya ada tegangan ke arah vertikal. Jadi sigma Y-nya besarnya P per A. Ya. P besar sigma Y itu P per A. Tandanya negatif karena dia tekan ya, seperti ini. Jadi yang horizontal tidak ada tegangan geser ke arah tarik di batas maupun di sampingnya. Jadi tidak ada tegangan geser, yang ada hanya tegangan normal di sini. Nah, pertanyaannya sekarang, pada saat sudut 15 derajat ini berapa tegangan gesernya? Gitu ya. Jadi dengan menggunakan rumus tegangan geser, ya min, nah kemarin kita lihat sigma X dikurangi sigma Y per 2 sin 2 theta plus tau XY cos 2 theta. Tetanya 15 derajat. Ya. Nah, ini theta minus 15 derajat ya. Mengapa minus? Jadi bidangnya yang di sini ya. Nah, kita menghitung sudut ini dari sumbu vertikal ke arah jarum jam gitu ya. Nah, sehingga sudutnya ini negatif ya, sehingga diperoleh tegangan gesernya ini digantikan sigma X P per A per 2, sigma Y-nya 0, kemudian tau XY-nya juga 0, sehingga diperoleh tegangan gesernya 0,0313 kilopound per square inch ya. Oke. Ini jawabannya pada sudut 15 derajat ya. Nah, kemudian ini juga sudah Anda jawab, saya tidak jelaskan lagi. Ini karena dua permukaan lebih kuat. Di samping itu tidak terjadi momen ya, tidak terjadi lendutan di sini kalau ditarik. Ya. Oke. Nah, yang ini cara penggambarannya. Jadi, nah, yang keliru adalah ini. Arah tegangan geser ini harusnya berlawanan ini ya. Yang balik jadi seharusnya digambar ke arah sini, kemudian membentuk apa? Jadi menghasilkan 0. Jadi sigmanya jumlahnya sama dengan 0 di sini. Ya. Atau kalau dilihat ini di atas sampingnya, kemudian di sebelah sana, ini juga memberikan arah yang ke arah sini, ya. bukan ke kiri. Nah, sehingga nilainya seperti
sini. Jadi ini sama 20, min 30, min 40, min 15, min 15. Kemudian yang ini plus 10, yang berbeda hanya proyeksinya. Yang sebelumnya min 10 menjadi plus 10. Ya. Nah, kemudian yang soal ini Anda sudah jawab, ini perhitungan salah ya. Ya, seharusnya memenuhi ini sigma max atau max sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 2 per 2. Tapi ini tidak memenuhi syarat tidak memenuhi persamaan ini. Sehingga hitungannya keliru. Anda sudah jawab kemarin. Nah, yang ini barangkali ini mirip dengan yang tadi, mirip. Nah, kalau kemudian diberi gaya di ujungnya 5 kN, sehingga gaya lintangnya besarnya adalah 5 kilopon ya, 5 kilogram. Jadi gaya lintangnya atau V-nya atau gaya gesernya sama dengan 5 kilogram. Ya. Jadi sepanjang ini besarnya sama. Sehingga kalau kita hitung, ya pertanyaan yang pertama, apabila kalau ini memikul beban sekian pada ujungnya ya. Tentukanlah tegangan normal maksimum. Tentunya tegangan normal maksimum terjadi pada saat momen yang paling besar di sini ya. Momen yang paling besar adalah 5 kali 10 feet. Jadi 5 kilo ini momennya. 5 kilo kali 120 in. Jadi 10 feet ini. Kita jadikan inci. Nah, sedangkan C-nya 4 inch. Kita dapatkan dari ini. Nah, kalau dia membentuk kotak, ini dia ukurannya 8 kali 8 ya. Nah, di sini. Nah, momen inersianya diperoleh dari balok yang gede dikurangi balok yang di tengahnya 1/12, tapi ukurannya 6,5 in kali 6,5 in, sehingga diperoleh 1,192,6 in ya. Tegangannya M kali C, karena yang diminta adalah yang maksimum, maka momen lentur maksimum dikalikan dengan C yang maksimum dibagi I, sedangkan I yang konstan, sehingga diperoleh tegangannya 12,46 kilogram per square inch ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sudah. Nah, yang kedua yang ditanyakan kalau ini dilas penuh ya. Nah, kita akan menghitung Q di sini. Statis momen tingkat 1 ya. Jadi Q-nya dihitung itu adalah 6,5 inch ya. Jadi luas yang ada di atasnya kemudian dikalikan dengan 0,75 inch ya. Q itu adalah A kali Y ya. Jadi kalau Anda lihat sambungannya yang di sini, yang dicari di sini. Kita sekarang menghitung A yang ada di atas ini, yang A melengkung ini ya. Jadi 0,75 kali, nah tingginya berapa ini? Tingginya 4 inch dikurangi dikurangi tebalnya 0,75, berarti 3,25 ya. Jadi 0,75 kali 3,75 inch, karena ada 2 kali, kemudian ditambah luasnya 8 inch kali tebalnya 0,75. Ini adalah luas ya. Nah, kemudian pusat beratnya di mana ya? Ya, masing-masing ini memiliki pusat berat tadi. Jadi ya A kali
Y luas kali yang masing-masing ini 8 kali 0,75 kali luasnya, jaraknya ke suhu ini, ya. Yang ini sehingga diperoleh 0,65 kali 0,75 inch, ya. Kemudian ini 4 inch dikurangi 3/4 in. 3/4 in ini 3/4 in ini setengah dari 0,75, ya. Jadi 4 dikurangi setengahnya. Kemudian ini 2 kali 4 inch dikalikan, nah dia memotongnya ke sini 4, ya. Ini 4 kali 0,75, 4 kali 0,75, sedangkan sisanya yang di sini 6,5 kali tebalnya, 0,75 kali jarak, ya. Nah, jadi ini adalah Q untuk yang di atas, sedangkan yang ini adalah Q untuk yang di sampingnya. Kemudian yang ini juga Q untuk yang di sampingnya, ya. Itu inch. Ya. Sehingga diperoleh Q-nya sekian. Nah, tegangan gesernya adalah V kali Q. V-nya 5 kilo. Jadi Q-nya 29,67. I-nya 192. Tadi sudah dihitung di atasnya, 6 inch. Akan 4, ya. T-nya, nah tebalnya karena ada 2, jadi kanan kirinya di sini. Ini ya, 1, 2 yang di sini. 1, 2. Ya, ada 0,75 dan 0,75. Ya. Nih. Nah, sehingga diperoleh tegangan gesernya sebesar 0,514 dari trio legenda Sanin KSI. bersama dengan Orochimaru dan Tsunade dikendalikan oleh Nagato. Jiraiya mengalami kerusakan. Nah, kemudian kalau kita gunakan las setempat, kabar duka tersebut membuat banyak orang, ya. Lebih khusus Naruto sebagai muridnya. Nah, berapakah jarak las yang diperlukan apabila setiap segmen las mampu memikul beban 5 kips? Ya. Jadi panjangnya berapa? Nih, panjang masing-masing ini supaya tegangan kekuatannya 5 kips. Maka itu bisa menjadi salah satu pesan bahwa sebenarnya kita dapatkan dari sini, kalau tadi tegangan geser tahu, ini shear flow-nya tinggal Anda membagi jadi P kali Q per I, ya. Itu adalah shear flow P-nya. Ini Q-nya tadi sudah kita hitung, yang ini. Ya, PQ per I. Kita dapatkan di sini shear flow-nya 0,77123 kg per inch per setiap inch, ya. Nah, sehingga jaraknya diperoleh 0,5 kilo dibagi 0,771 kilo per inch. Jadi 6,5 inch, ya. Panjang las ini. Ya. Mereka berniat merekrut anggota kuat. Kekuatan dan kehebatan Jiraiya. Ini mirip dengan yang tadi. Kalau di sini dia gunakan las, sedangkan ya, sedangkan yang tadi, yang soal yang tadi menggunakan out atau paku, ya. Siapa ingin publik tahu hal tersebut. Jadi Jiraiya pun mengubah identitasnya. Dia memakai nama. Nah, kemudian pipa yang ini. Namun, ya. itu saja Jiraiya tidak. Ini ada 2 tegangan yang bekerja, satu tegangan normal, ya, untuk melindungi besarnya P per A. Jadi di sepanjang batang ini tegangannya P per A. Kemungkinan kedua, bagaimana? Nah, sedangkan akibat torsi tegangannya sama dengan torsi kali C. C-nya adalah radiusnya. Jadi yang terluar, ya, di posisi dari kulit luar dari pipa ini, ya. Jadi radiusnya C dibagi J. J ini adalah momen inersia polar yang untuk lingkaran itu adalah setengah pi D
setengah PR kuadrat gitu ya. Ini D-nya diameternya 2 inch. Nah, jadi momen inersia polarnya P R kuadrat per 2. Jadi setengah PR kuadrat per 2. Atau kalau dihitung, pangkat 4 bukan. PR pangkat 2 per 2, pangkat 4 per 2. Atau 32 per 32 VD pangkat 4 ya. Nah, ini tegangan gesernya. Nah, tinggal menggambar sekarang ini satu akibat gaya tegangan normalnya, ya, ke arah vertikal tidak ada, yang ada ke arah X saja. Jadi, karena ini P hanya menarik, gitu ya. Kemudian di sini terjadi tegangan geser. Sebenarnya tegangan gesernya 19,1 KSI. Tegangan normalnya 47,75 KSI. Ya, kita dapatkan gambar seperti ini. Nah, kemudian tegangan maksimum, tegangan geser maksimum itu kita hitung berdasarkan ini. Sigma X-nya diketahui, sigma Y-nya 0, kemudian tau XY-nya diketahui. Sehingga diperoleh tegangan geser maksimum dengan menggunakan rumus ini. 30,58 KSI ya. Nah, kalau angka keamanannya 2, maka tegangan izinnya terlampaui di sini. Ya. Kalau kita menggunakan angka keamanan 2, kalau angka keamanan 1, ya berarti belum terlampaui. Ya, kalau 1,5 juga tegangan gesernya belum terlampaui. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kita pakai tegangan gesernya angka keamanannya 2, maka ini melampaui tegangan yang diizinkan. Tegangan geser yang terjadi lebih besar dari tegangan yang diizinkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini adalah beban, tinggal Anda integralkan. Jadi, dari persamaannya, EI kali Y, turunan keempat dari lendutan itu sama dengan min Q ya. Q-nya fungsi W0 sin 2 sin Vx per L. Ya. Lalu ini EI L. Nah, kemudian kita integralkan sekali, dapat persamaan putaran sudut ditambah konstanta 1. Nah, ini kalau integralkan sin jadi min cos gitu ya. W0 kali sin min cos. Nah, ini integral ada konstanta C1. Kemudian kita integralkan sekali lagi ada momen. Ini persamaan momen yang ketiga ini. Ya. Ini dari cos sin lagi. Nah, ini Anda lihat lagi di kalkulus ini. Kemudian C1 kali X ditambah muncul konstanta yang kedua. Ya. Pada saat M sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0, ya, X-nya 0, ya, X 0, momennya di sini 0. Ya. Jadi ini X0 sehingga dapat C2 juga sama dengan 0. Ya. Kemudian apalagi yang di sini? Ya, pada saat momen sama dengan pada saat X sama dengan L di sendi ini momennya juga sama dengan 0. Jadi pada saat X sama dengan 0 momennya 0. Pada saat M sama dengan pada saat X sama dengan L momennya juga 0. Sehingga C1 dan C2 diperoleh sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga diperoleh persamaan seperti ini. Nah, jadi untuk turunan yang pertama, kalau kita kembalikan lagi, ini turunan kedua momen, sekarang turunan yang keempat jadinya ya. Jadi kita integralkan, ini dapatkan ini momen, kemudian integralkan dapat putaran sudut, tambah C3 lagi. Nah, kemudian integralkan satu lagi,
dapat persamaan lendutannya. Nah, dengan persyaratan tadi pada saat X sama dengan 0, di sini X sama dengan 0, lendutannya 0, pada saat X sama dengan L, lendutannya juga 0, sehingga C3 dan C4 juga sama dengan 0. Tinggal substitusi, Anda dapatkan persamaan lendutannya. Di sini min W0 kali L pangkat 4 per V pangkat 4 EI sin Vx per L. Ini adalah persamaan lendutannya. Nah, lendutan ini maksimum apabila turunannya atau putaran sudutnya 0 gitu ya. Nah, ini terjadi di tengah-tengah, ini tengah bentang. Nah, pada saat X sama dengan L per 2, kita masukkan ke persamaan lendutan ini, Y L per 2, diperoleh lendutan maksimum sebesar ini, min W0 L kuadrat per V per 2, per V kuadrat, ya. Ini Y maksimumnya min W0 L pangkat 4 per V pangkat 4 EI. Sedangkan momen maksimumnya, kalau kita integralkan lagi, ada Anda masukkan ke persamaannya. Ini pada M, pada X sama dengan L per 2, maka diperoleh momennya. Besarnya W0 L kuadrat per V kuadrat ini ya. Oke. Ini mudah-mudahan ini sudah terjawab. Jadi tinggal Anda mengintegralkan, mengingat lagi syarat batasnya. Ya. Rela potong gaji demi bergabung dengan Barcelona. Aguero mengambil peluang. Oke, ada pertanyaan untuk soal yang sebelumnya? Halo. Barcelona tak lagi mempunyai penyerang mematikan. Halo. Yang keempat ada Memphis Depay. Ketika Ansu Fati belum pulih dari cedera, bisa mengandalkan Memphis. Halo Pak. Ya. Izin bertanya Pak, tadi Ya. yang Kimax itu sama dengan MC per I Pak ya, bukan MY per I. Yang MC per I ya. Bisa saja kalau Anda menggunakan MY per I boleh, tapi Y-nya adalah Y yang maksimum kan, karena kita mencari tegangan maksimumnya. Ya. C itu kan kalau di bentuk segi 4, penampang segi 4, C itu sama dengan setengah H yang terjauh ya. Yang kelima ada. Baik Pak, terima kasih. Ya, Anda menggunakan C. Mengapa saya gunakan C di situ? C-nya adalah Y, nilai Y yang maksimum, yang memberikan tegangan maksimum. Rumus umumnya kalau Anda menggunakan Y, MY per I, silakan. Sama dengan torsi juga begitu. T kali rho per I polar, silakan. Tapi Anda tahu posisinya di tepi, itu rho-nya sama dengan jari-jari. Sehingga rumusnya menjadi T torsi kali R per I polar gitu ya. Untuk yang kondisi maksimum. Kalau misalnya di tempat tertentu, berarti Anda harus sesuaikan berapa jaraknya. Ya, coba diingat. Itu mengapa langsung digunakan C. Ya, kita mencari yang maksimum, maka jaraknya atau posisi elemen yang terjauh itu yang menimbulkan tegangan maksimum. Ya, terjadi tegangan maksimum maksudnya. Jadi di sana terjadi tegangan maksimum, itu tempat yang paling kritis di antara tempat yang posisi pada penampang itu, pada bagian dari batang itu, disitulah yang paling kritis
ya, karena tegangannya yang paling besar terjadi di sana. Nah, kita belajar dari awal bagaimana menghitung secara matematis, kemudian kita menghitung di mana terjadi tegangan-tegangan ekstrim. Ya, tegangan ekstrim bisa yang maksimum, yang paling besar terjadi, yang itu berdampak nanti ya akan merusak ya, tempat yang paling dulu rusak, yang paling awal rusak kalau terjadi kehancuran pada elemen struktur. Nah, sehingga pada saat desain kita akan mencari selalu mengevaluasi tegangan-tegangan yang ekstrim, tegangan-tegangan maksimum. Ya. Nah, kalau di SAP mungkin sudah ada belajar SAP ya. Analisis struktur mestinya sedang berjalan sekarang ya. Belum, ini mekanika bahan nanti ya. Jadi pada saat Anda belajar SAP nanti Anda akan tahu rasio. Jadi ada angka di sana, rasio perbandingan antara tegangan yang terjadi atau gaya yang terjadi dengan gaya yang mampu dipikul gitu ya. Kalau misalnya angkanya melebihi, rasionya melebihi 1, itu artinya tegangannya terlampaui atau kekuatannya terlampaui gitu. Ya. Jadi gaya yang terjadi atau tegangan yang terjadi dibagi dengan tegangan yang diizinkan. Gaya yang terjadi dibagi dengan gaya yang diizinkan, yang mampu dipikul. Kalau lebih besar dari 1, itu artinya gaya yang terjadi atau tegangan yang terjadi melebihi tegangan yang mampu dipikul atau yang diizinkan. Nah, sehingga nanti akan diberikan tanda di situ. Jadi rasio antara gaya yang terjadi dibandingkan dengan gaya yang mampu dipikul. Yang mampu dipikul itu sebagai data yang sudah diisi, sedangkan gaya yang terjadi itu dihitung dari analisis strukturnya. Momennya diketahui, gaya normalnya diketahui, kemudian dicari kombinasi tegangannya, dapat tegangan yang terjadi. Dibandingkan dengan tegangan yang diizinkan. Kalau misalnya lebih dari 1, berarti tegangan yang terjadi lebih besar dari tegangan izin, gitu ya. Nanti Anda lihat di sini. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, ini yang tadi ya, soal yang tadi. Oke, kita lihat sebentar lagi, sedikit lagi. Ya. Ini tidak sulit. Ada yang tidak bisa menjawab ya tadi. Waktunya sudah cukup lama. Mestinya kalau Anda kerjakan itu ya 10 menit. Yang lama lah ya. Nah, ini bisa dilihat nggak? Di momen inersianya, Anda dapat berapa momen inersianya? Saya cek di ininya ya. Jadi momen inersia ini kalau dihitung, ini saya bagi, kalau misalnya kita ambil yang paling sederhana ya, yang paling cepat mungkin segi 4 ini. Yang besar ukurannya menjadi dari 300, tingginya 300 ditambah 20 kali 2. Berarti tingginya menjadi 340. Lebarnya tetap 200 ya. Jadi ada segi 4, 200 kali tinggi 340. Nah, momen inersianya 1/12 kali B 200 mm kali H pangkat 3. H-nya 340 mm pangkat 3. Nah, dikurangi yang kecil ini, kanan kirinya. 2, yang di kanan kirinya karena sumbunya tetap sama. Nah, di kanan kirinya ini akan berubah menjadi 300 dikurangi kepal plan atasnya.
10 dan 10 di bawah. Berarti ya. Jadi kalau dilihat di sini ukurannya menjadi 300 dikurangi 10. Jadi 280. Sorry, mungkin yang saya salah nih ya. 340 per 12 kali 95 kali 1.300 berapa ini? Nah, 300 dikurangi 10 kali 2, 240. Oh, ini salah ini. 240 kok. 240. 10 dikurangi 40, 26. Kurangi 280 ya. Jadi 280. Jadi seper 12 dikurangi 280. Ya. Iya. I-nya menjadi sekian. Kemudian P-nya sudah diketahui 300 kN. Kemudian Q-nya, Q ini adalah luas yang di atasnya ini. 20 kali 200. Ya. Jadi luasnya 20 kali 200 kali jaraknya. Jadi di sini kalau dilihat 20 kali 200 jaraknya ke sumbu horizontalnya, ke sumbu batangnya, itu 150 ditambah lagi 10. Ya. Karena ini jadi 160 ya. Jadi Q-nya 200 kali 20 kali 160. Nah, kemudian shear flow-nya adalah P kali Q per I. Nah, jadi besarnya P kali Q per I. Ini dapatkan shear flow. Ya. Per milimeter sekian. Jadi kalau kita kalikan sekarang gaya yang dipikul, yang mampu dipikul oleh paku itu adalah 30 kilonewton. Jadi 30.000, maka S-nya diperoleh 48 mm ya. Jadi kalau kita bulatkan. Ya. Ini sama, mudah-mudahan Anda tidak keliru. Jadi S-nya sama dengan 48 mm. Oke. Ayo Melisa deh. Oh, masih kenal. Saya punya di Instagram, bolong challenge itu beruang saya nari foto-foto di kunci. Ada pertanyaan mengenai ini? Oke. Kalau tidak, sekarang ini pertemuan ke berapa tadi? Ke-15 ya. Kita kuliahnya sampai kapan? Halo? Sampai pertemuan ke-16, Pak. Kuliahnya ya. Nah, maksud saya tanggal berapa? Ujiannya kapan? Tanggal
7 Juni ya? Mulainya kapan? Iya Pak, kalau di RPS tanggal 7 sampai tanggal 11 Juni. Baik. Jadi kita nanti ikuti jadwal itu saja ya. Kemudian tanggal 7 berarti kita ada 1 kali pertemuan ya. Ada apa namanya? Ada minggu tenang ya. Oke, nanti kita lihat berarti minggu depan kita akan review sekali lagi minggu depan ditambah sedikit tentang materi kolom ya. Kalau untuk lingkaran Moore bagaimana? Ada kesulitan? Diam mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa. Kalau tidak silakan nanti minggu depan Anda review lagi apa yang belum Anda pahami. Nanti kita bahas minggu depan lagi ya. Ya kalau misalnya nanti kurang juga minggu depan saya masih menyiapkan, saya masih bersedia berdiskusi lagi sebelum ujian. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan ini. Selamat sore. Semoga kita semua selalu sehat dan bisa berjumpa lagi minggu depan. Selamat sore. Sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih. Sama-sama. Semua Pak. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih Pak. Oke, saya tutup ya.